Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Mulyati dengan NIM 112214443. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tugas 9, yaitu skala Likert. Nah, jadi skala Likert itu skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Nah, dengan skala Likert ini, responden itu diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Nah, dalam skala Likert itu ada tingkat persetujuan atau tingkat gradasi yang terdiri dari 5 pilihan skala ini, contohnya. Nah, sangat setuju atau SS, setuju itu S, ragu-ragu RG, tidak setuju TS, sangat tidak setuju STS. Nah, dalam gradasi persetujuan itu dapat digunakan beberapa jenis gradasi tentang sikap dan pendapat, seperti sangat suka, suka, netral, tidak suka, dan sangat tidak suka. Nah, ini contoh skala Likert di kuesioner. Baik, langsung saja kita ke tugasnya. Nah, di sini ada data responden dari teman-teman kelas yang berjumlah 36 mahasiswa. Nah, di sini dengan penilaiannya itu ada 5, seperti yang tadi, yaitu SS sangat setuju, S setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, dengan skor nilai sangat setuju itu 1, setuju itu 2, ragu-ragu 3, tidak setuju 4, dan sangat tidak setuju 5. Baik, langsung saja kita analisis data ini. Nah, di sini sudah saya totalkan semuanya. Lalu kita analisis total pilihan responden. Di sini didapatkan hasil 295 untuk penilaian sangat setuju. Nah, untuk rumusnya kita menggunakan rumus count if B2 sampai dengan AK37, kemudian dikali dengan 1, itu skor nilainya. Nah, ini jika saya klik, ini di blok semuanya dari B2 sampai dengan AK37. Kemudian kita kalikan dengan skor nilainya 1 dan didapatkan hasil 295. Untuk yang penilaian setuju sama seperti itu, dan selanjutnya bedanya yang setuju itu kita kalikan dengan 2, dan ragu-ragu kita kalikan dengan 3, tidak setuju kita kalikan dengan 4, dan sangat tidak setuju kita kalikan dengan 5. Dan ini total keseluruhannya 1296. Langsung saja kita analisis yang total skor Likertnya. Nah, di sini kita menggunakan rumus A07 ini, kita kalikan dengan skor nilainya. Nah, di sini ketemu 295, dan seterusnya sama dengan total keseluruhannya 3291. Lalu untuk skor maksimalnya kita menggunakan rumus A012, itu total pilihan responden, total semuanya, dikalikan dengan skor nilai 5, nilai yang terbesar. Itu didapatkan hasil 6480. Lalu skor minimalnya kita menggunakan rumus sama seperti tadi, AO12, ini totalnya dikalikan dengan 1, itu skor nilai yang paling rendah, didapatkan hasil 1296. Lalu indeksnya kita menggunakan rumus AP12, ini total skor Likertnya dibagi dengan ini skor maksimalnya AK7, kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, ini indeksnya ketemu 0,50787037 atau 50,79%. Nah,
Di sini ada interval penilaiannya, yang dimana indeksnya ini tadi kan 50,79%. Itu artinya masuk ke interval yang ketiga ini, yaitu ragu-ragu. Artinya, rata-rata responden itu mengisi dengan ragu-ragu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas di aplikasi SPSS. Nah, kita ke variabel view terlebih dahulu. Ini saya input untuk variabel dari 1 sampai 36, itu formulir 1 sampai 36. Dengan tipenya itu numbrik, weight-nya 8, desimal 0, dan labelnya itu sama formulir 1 sampai 36. Lalu untuk values-nya ini saya isi untuk 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Lalu untuk measure-nya ini kita ganti ke skala semua. Oke, langsung saja kita ke data view untuk melakukan uji validitas. Nah, ini data yang dari Excel tadi sudah saya masukkan ke SPSS semuanya dengan totalnya. Langsung saja kita ke bagian analyze, lalu pilih yang correlate, kemudian bivariate. Nah, untuk form 1 sampai dengan 36 dan juga totalnya kita pindahkan ke variabel. Oke, lalu untuk correlation coefficient-nya kita pilih yang percent, test of signifikansinya pilih yang one-tailed, dan kita centang yang flag significant correlation. Kita klik OK. Nah, ini datanya, outputnya sudah muncul. Dan di sini kan masih berantakan, jadi kita butuh pivot table. Kita klik 2 kali. Nah, kita klik yang pivot table. Kemudian yang variabel ini kita pindahkan. Lalu statistik juga kita pindahkan ke kolom. Variabel kita pindah ke layer dan statistik kita pindah ke kolom. Nah, untuk variabelnya kita pilih yang total. Oke, nah ini sudah muncul. Untuk mengetahui apakah variabel ini tuh valid atau tidak, kita menggunakan yang namanya penilaian jika P-nya ini kurang dari 0,05. Signifikan jika P-nya itu kurang dari 0,05. Nah, itu untuk menguji valid atau tidaknya. Nah, di sini kita contohkan yang formulir 1 itu P-nya kan 0,003. Itu kurang dari 0,05 yang artinya ini valid. Untuk formulir 2 sampai dengan formulir 13 valid. Lalu di sini formulir 14 itu P-nya 0,133. Ini tuh melebihi dari 0,05 yang artinya tidak valid. Lalu formulir 18 dan formulir 19 tidak valid. Formulir 24 tidak valid. Dan formulir 36 tidak valid juga. Dan untuk formulir lainnya itu valid ya. Oke. Jika sudah, kita akan menguji reliabilitasnya. Nah, kita ke bagian analyze, lalu pilih yang scale, lalu reliability analyze. Nah, ini semua variabel formulir 1 sampai 36 dan juga totalnya kita masukkan ke items, ke kolom items. Lalu untuk modelnya alpha, kita klik OK. Nah, muncul hasilnya seperti ini. N yaitu jumlah responden kuesioner 36 itu valid. Artinya semua responden atau 36 orang itu memiliki data lengkap untuk seluruh 37 butir pertanyaan, sehingga tidak ada data yang terbuang.
Nah, di sini ada listwise deletion based on all variable in the procedure. Itu artinya SPSS hanya menganalisis responden yang mengisi semua item pertanyaan. Ini ada reliability statistiknya. Di sini ada Cron-Batch Alpha itu 0,758. Kuesioner yang diuji itu memiliki tingkat reliabilitas yang cukup baik. Baik, itu saja video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.